Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuknya napas ini. Serta tidak lupa kita curahkan salam serta salawat ke baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah sodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurlah sahabat Kang Darman Desa dimanapun berada. Izinkan Kang Darman Desa untuk berbagi perihal tentang cara mengenal panah dalam berzikir nafas. Ya, kadangkala di dalam berspiritual kita sering terjebak oleh alam kekosongan atau keadaan kosong. Nah, di dalam bab Marifatullah, panah itu adalah kosong. Kosong ini adalah suatu keadaan di mana kita sedang berzikir nafas, memasuki wilayah alam rohani. Nah, kosong di situ ada yang menyaksikannya, yaitu jiwa. Nah, kosong atau keadaan yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata atau digambarkan dengan lukisan, itulah yang namanya keadaan yang hening, sunyi. Tapi tahu itu hening dan sunyi. Nah, kosong itu adalah isi. Nah, isinya ini adalah kesadaran, yaitu letaknya di jiwa. Maka jiwa yang sadar akan selalu menyaksikan keadaan-keadaan atau fenomena alam rohani. Maka cara mengenal panah itu, kita harus berzikir nafas. Karena zikir nafas adalah salah satu kendaraan atau cara untuk masuk ke wilayah alam rohani. Nah, adapun panah secara teori yaitu hilangnya ego diri atau leburnya jasad dalam keheningan. Namun kita tidak boleh terlena di alam hening itu, karena tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terus meluncur napas ini dengan menyebut asma Allah, Allah, Allah. Biar Allah yang membimbing sang jiwa masuk dalam keadaan yang hening, sunyi. Tapi kita tidak boleh berhenti di wilayah itu. Terus lanjut lurus ke Allah. Karena prosesnya ketika berzikir nafas seperti ada yang narik. Nah, kau tahu ada yang menarik karena inilah kesadaran yang menyaksikan. Ikutin terus. Namun semua itu ada satu pelajaran yang Allah berikan kepada kita di dalam berspiritual dengan metode zikir nafas. Sehingga marifatlah orang-orang yang suka berzikir kepada Allah dengan metode zikir nafas. Karena nafas adalah salah satu kendaraan yang tercepat menuju kepada Allah. Allah di sini bukanlah huruf, bukanlah keadaan, tapi tidak bisa kita bayangkan dengan bayangan, dengan gambaran. Namun harus kita sama-sama masuk ke alam rohani dengan metode zikir nafas, sehingga tidak katanya dan nyatalah mutlak Allah itu tidak seperti apa-apa, karena sudah menyaksikan dengan metode zikir nafas ini
salah satu jalan, salah satu cara, salah satu metode yang tercepat untuk mengenal Allah yang tidak serupa dengan apa-apa. Maka ketika kita berspiritual dengan metode kikir nafas, kita jangan terlena, jangan berhenti di wilayah fana atau wilayah kosong. Karena Allah bukanlah kosong. Terus kita ikuti kehendak Allah ketika memperjalankan sang jiwa menuju kepadanya untuk menyaksikan yang sebenar-benarnya Tuhan Sang Maha Pencipta. Nah, jika kita terlena di wilayah fana, maka tidak sampailah perjalanan jiwa kita untuk menyaksikan sebenar-benarnya Allah. Maka ketika mengenal fana karena dipahamkan oleh Allah, ada satu wilayah yang tak bisa kita katakan dengan uraian kata-kata, tapi harus kita lakoni sehingga tidak katanya. Karena wilayah fana adalah terjadi ketika ego atau keinginan kita itu sudah tidak ada. Maka kita berzikir nafas ini karena Allah, bukan karena ingin masuk ke wilayah fana atau ingin menyaksikan Allah. Nah, hilangkanlah keinginan-keinginan seperti itu, karena akan menghijab perjalanan kita untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak serupa dengan apapun. Dan Allah bukanlah sesuatu, namun di dalam perjalanan rohani kadangkala kita dihadang dengan berbagai fenomena atau keadaan-keadaan yang belum pernah kita lihat sebelumnya, apalagi tidak ada di alam dunia ini. Karena itu adalah kuasa Allah untuk kita agar tetap lurus kepada Allah, dan kita sebut itu adalah suatu pelajaran dari Allah. Maka tanamkanlah keyakinan kita, keimanan kita lurus kepada Allah dengan metode zikir nafas. Insya Allah apa yang selama ini kita pikirkan atau kita angan-angankan maka akan lebur, musnah bersama hadirnya atau terciptanya kesadaran. Karena jasad ini adalah sebagai sarana beribadah di dunia, sehingga terlihat oleh sesama kita atau orang lain. Tapi zikir nafas salah satu ibadah rohani yang tidak bisa dilihat oleh siapapun, namun terimplementasi dalam kehidupan kita, yaitu akhlak. Maka ketika orang itu sampai kepada fana, sehingga fana pilah, kosong itu adalah sadar. Nah, isi dengan kesadaran, maka sadar Allah. Maka orang-orang yang sudah mengalami fana, leburlah jasadnya dalam keheningan. Maksudnya lebur egonya yang ada hanya sifat-sifat ketuhanan yang bertajali kepada dirinya. Semoga apa yang pribadi sampaikan saat ini bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat pula bagi sahabat-sahabat Kang Darman di desa dimanapun berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.